恐ろしく早い。間違った死だ。あるじゃねえか、全員助かる方法。やめろ。Film ini dimulai dengan memperlihatkan karakter utama kita di anime ini yang bernama Itadori Yuji. Dia terbangun di sebuah ruangan misterius bersama seorang pria bernama Gojo Satoru yang berada di depannya. Kedua tangannya terikat dan tubuhnya babak belur. Gojo bertanya Yuji itu sekarang makhluk apa. Yuji yang baru sadar masih mencoba memahami apa yang terjadi. Dia ingat bahwa Gojo adalah guru kelas 1 SMA Jujutsu. Yuji langsung mengkhawatirkan orang yang tadi bersamanya. Namun Gojo berkata, bukan waktunya mengkhawatirkan orang lain karena kematiannya sudah diputuskan. Adegan kemudian berpindah ke beberapa waktu sebelumnya. Fushiguro Megumi, seorang siswa SMA Jujutsu, mendapatkan perintah untuk mengambil pusaka kutukan yang ada di dekat sebuah SMA. Saat dia mengecek tempat pusaka itu berada, ternyata tempat itu sudah kosong. Dia pun mencoba mencari tahu di mana pusaka kutukan itu berada dengan cara mengikuti jejak kekuatan kutukannya. Dan keesokan harinya, Yuji pun pergi ke sekolah. Dia bergabung dengan klub aktivitas gaib yang anggotanya cuma 3 orang, yaitu Yuji, Sasaki, dan juga Iguchi. Karena anggota klub mereka tidak terlalu memiliki banyak aktivitas. Seorang siswa dari klub atletik bernama Takagi ingin mengambil alih ruangan klub aktivitas gaib. Namun Yuji dan kawan-kawannya menolak. Takagi kemudian menantang Yuji untuk bertanding tolak peluru di lapangan untuk memperebutkan ruangan itu. Di sisi lain, Megumi melacak keberadaan pusaka kutukan sampai ke sekolah tempat Yuji belajar. Dia berhenti di bekas lapangan rapih yang sudah ditinggalkan dan berseliweran monster-monster yang ada di sana, tapi tidak ada yang mengancam. Megumi melanjutkan pelacakannya dan kemudian sampai di lapangan yang ramai murid-murid. Di lapangan itu, pertandingan Takagi melawan Yuji sudah dimulai. Takagi bisa melempar bola baja dengan sangat jauh sehingga banyak yang mengira bahwa Yuji pasti kalah. Tapi Iguchi meyakinkan Sasaki kalau Yuji itu sangat hebat. Bahkan konon Yuji sudah menaklukkan rintangan Ninja Warrior dengan sangat mudah. Sekarang giliran Yuji yang harus melempar bola baja itu karena dia masih pemula, dia boleh melempar dengan cara apa saja. Yuji langsung melempar bola baja dengan sangat jauh dan kemudian membentur tiang gawang. Lemparannya berhasil mengalahkan jarak lemparan Takagi, dia pun memenangkan pertandingan itu. Megumi sendiri terkejut melihat kekuatan Yuji karena bisa memiliki kekuatan seperti itu tanpa kekuatan kutukan. Saat menemui Sasaki dan Iguchi, Yuji diberitahu kalau dia memang lebih cocok masuk klub atletik. Tapi Yuji cuma mau bergabung dengan klub aktivitas goib, terlebih karena Sasaki dan juga Iguchi tidak berani pergi ke tempat angker tanpa dirinya. Siang harinya Yuji sedang berlari tergesa-gesa, dia tidak sengaja lewat di depan Megumi yang langsung mendeteksi kekuatan pusaka kutukan yang dia cari. Megumi berusaha mengejar tapi Yuji sudah tidak terlihat. Itadori, anta undo. Sorenya Yuji pergi ke rumah sakit untuk menjenguk kakeknya. Waktu itu sang kakek berkata bahwa Yuji itu kuat dan dia harus melindungi orang lain. Jika Yuji melindungi orang lain, maka dia akan mati dikelilingi banyak orang, tidak sama sepertinya. Setelah mengatakan itu, sang kakek pun langsung meninggal. Pada malam harinya Yuji ditemui oleh Megumi, dia bertanya mengenai pusaka kutukan yang ada di dekat sekolahnya. Yuji bilang kalau memang dia yang sudah mengambilnya, tapi tidak tahu apa sebenarnya benda itu. Megumi menjelaskan bahwa banyak orang-orang di Jepang yang menghilang secara misterius. Ternyata mereka semua diserang oleh makhluk kutukan. Makhluk itu bisa muncul karena ada hawa kebencian yang sangat kuat. Tempat-tempat seperti rumah sakit atau sekolah adalah lokasi di mana hawa kebencian sangat banyak.
sehingga banyak pula kutukan yang berkeliaran. Megumi berkata bahwa pusaka kutukan sama berbahayanya dengan makhluk kutukan. Jika pusaka kutukan lebih kuat dibandingkan makhluk kutukan, maka makhluk kutukannya tidak akan berani mendekat. Akan tetapi, seiring waktu segel pusaka kutukan bisa melemah, sehingga kalau segelnya dibebaskan, maka bencana akan terjadi. Tapi sayangnya, saat Megumi mengecek kotak pusaka kutukan yang dibawa Yuji, pusaka kutukan di dalamnya sudah tidak ada. Selama ini energi pusaka yang dirasakan Megumi hanyalah sisa-sisa keberadaan pusaka itu. Megumi bertanya di mana isi pusaka kutukan itu. Yuji mengira pasti Sasaki dan juga Iguchi yang mengambilnya dan mereka pasti sedang ada di markas klub aktivitas gaib. Megumi langsung mengajak Yuji untuk pergi ke sana karena kedua teman Yuji ada dalam bahaya. Sementara itu, Sasaki dan Iguchi sedang memeriksa pusaka kutukan yang dibalut perban. Saat mereka membuka perban itu, ternyata isinya adalah potongan jari manusia. Saat itu juga mereka berdua diserang berbagai macam makhluk kutukan. Tak lama setelahnya Megumi tiba di sana dan mengeluarkan 2 anjing kutukan. Dia dan 2 anjingnya bertarung melawan semua makhluk kutukan di sana. Namun jumlah makhluk kutukan terlalu banyak sehingga dia mulai kewalahan. Celakanya Sasaki dan juga Iguchi sudah ditangkap makhluk kutukan raksasa dan Megumi tidak akan sempat menyelamatkan mereka. Saat itu juga Yuji mendobrak jendela kaca dan kemudian menghajar makhluk kutukan itu. Dia menyelamatkan kedua rekannya dan kemudian mendekati Megumi yang kelelahan. Yuji juga berhasil mendapatkan pusaka kutukan yang dicari-cari Megumi. Melihat aksi Yuji, Megumi kaget karena anak itu bisa melawan kutukan tanpa kekuatan kutukan. Kemudian dia menjelaskan bahwa pusaka kutukan yang dibawa oleh Yuji adalah jari dari Ryomen Sukuna yang sangat kuat dan berbahaya. Megumi berkata bahwa dia cukup terkejut karena jari Sukuna belum dimakan. Menurutnya, jika pusaka kutukan dimakan, maka yang memakannya akan mendapatkan kekuatan dahsyat. Saat itulah makhluk kutukan lain kembali muncul. Sosok makhluk yang lebih besar. Nigero! Namun Megumi masih tidak bisa bertarung sehingga Yuji yang mencoba melawannya. Namun tanpa kekuatan kutukan Yuji bukanlah tandingan makhluk itu. Karena ingat dengan ucapan Megumi tentang pusaka kutukan, maka Yuji langsung memakan jari Sukuna. Seketika itu juga dia bisa menghajar makhluk kutukan sampai hancur dengan sekali serang. Yamero! 両面宿儺の指、特級呪物だぞ、万が一。光を生で感じるに限るな。特級呪物が受肉しやがった。女も子供も宇治のように湧いている。素晴らしい。人の体。Saat itu juga sosok Yuji mulai berubah tubuhnya dan diambil alih oleh Sukuna yang sudah lama tersegel. Namun Sukuna heran karena Yuji masih bisa bergerak dan mengontrol tubuhnya. Setelah itu Megumi mencoba menghadapi Sukuna seorang diri, namun Megumi menjadi terkejut karena Yuji ternyata bisa kembali mengambil alih tubuhnya sendiri. Saat itulah Gojo datang dan menyapa Megumi yang babak belur. Dia diberitahu kalau Yuji sudah memakan jari Sukuna. Gojo langsung tertarik dengan Yuji dan memintanya bertukar tempat dengan Sukuna selama 10 detik. Yuji melakukannya dan Sukuna pun langsung mengamuk selama 10 detik. Gojo bertarung melawan Sukuna, dia bisa menahan kekuatan Sukuna dan bertarung dengan imbang. Seito no mae nande ne. Jujutsu wa そろそろかなこの虎杖とかいう小僧大丈夫だった Setelah 10 detik berlalu, Yuji pun kembali mengambil alih tubuhnya sendiri. Gojo takjub mengetahui Yuji bisa menahan Sukuna. Dia pun langsung membuat Yuji pingsan dan berkata kalau Yuji adalah wadah yang pas untuk Sukuna. Saat Yuji sadar, dia sudah ada di ruangan misterius dengan tangannya yang terikat.
Gojo menjelaskan semuanya dari awal, kalau Yuji pasti akan dieksekusi mati oleh para petinggi penyihir Jujutsu. Namun waktunya akan ditunda, Gojo sudah menjelaskan kalau Yuji adalah wadah bagi tubuh Sukuna. Dia mengeluarkan satu jari tangan lainnya Sukuna dan mencoba menghancurkannya. Bagian tubuh Sukuna ternyata tidak bisa dihancurkan. Total ada 20 jari tangan Sukuna karena Sukuna memiliki 4 tangan. Para penyihir Jujutsu sendiri sudah memiliki 6 jari. Satu-satunya cara menghancurkannya adalah membiarkan seorang wadah menampung semua bagian tubuhnya, kemudian jika wadah itu mati, maka kutukan yang ditampung juga akan mati. Gojo memberi pilihan kepada Yuji antara dieksekusi saat itu juga, atau mencari semua bagian tubuh Sukuna untuk dimakan dan barulah dia akan dieksekusi, agar Sukuna di tubuhnya mati. Esoknya Yuji memeriksa Iguchi dan Sasaki. Iguchi masih dirawat dan juga belum sadar, sementara kondisi Sasaki lebih baik. Yuji langsung menyadari kalau makhluk kutukan sangat berbahaya. Dan siangnya Yuji melakukan proses kremasi mayat kakeknya ditemani oleh Gojo. Yuji bertanya jika Sukuna dilenyapkan, apakah korban makhluk kutukan akan berkurang? Gojo membenarkan itu. Setelahnya Yuji meminta jari Sukuna yang dimiliki Gojo. Dia memakannya dan untuk sesaat Sukuna mengambil alih tubuhnya. Namun Yuji langsung mengambil alih tubuhnya kembali. Megumi yang masih belum sembuh datang menemui mereka. Dia berkata bahwa Yuji akan dipindahkan ke SMA Jujutsu cabang Tokyo. Gojo bilang kalau Yuji adalah murid ketiga dari kelas 1. Yuji shock karena jumlah muridnya hanya ada 3. Mereka pun berangkat ke SMA Jujutsu. Di perjalanan, mulut Sukuna muncul di pipi Yuji dan mengancam Gojo. Kalau tubuhnya sudah lengkap semua, Sukuna berjanji akan mengincar Gojo pertama kali. Yuji langsung menghilangkan mulut itu dan bertanya mengenai Sukuna. Diceritakan 1000 tahun lalu, Sukuna adalah manusia yang memiliki kekuatan kutukan. Dia bertangan 4 dan juga berwajah 2. Para penyihir Jujutsu tidak bisa mengalahkan Sukuna karena kehebatannya. Bahkan Sukuna disebut sebagai Raja Kutukan. Sukuna sendiri bisa melintasi zaman dengan cara mengubah bagian tubuhnya menjadi pusaka kutukan. Yuji bertanya apakah Gojo bisa melawan Sukuna jika seluruh tubuh Raja Kutukan itu lengkap. Gojo bilang itu akan sangat sulit, tapi dia pasti bisa mengalahkan Sukuna. Setelahnya mereka pergi menemui kepala sekolah SMA Jujutsu. Dia adalah bapak-bapak bernama Yaga Masamichi yang hobi bikin boneka. Untuk menguji kemampuan Yuji, Pak Kepsek meminta boneka ajaibnya untuk bertarung melawan Yuji. Setelah duel beberapa saat, Yuji bisa mengalahkan boneka itu dan resmi diterima di SMA Jujutsu cabang Tokyo. 人形じゃなかったのか。おっ。生き様で後悔はしたくない。逃がすか。いただきおなり。精霊地方。腕は惜しいか。市場です。何とかしてください。 Gojo pun membawa Yuji ke kamarnya kemudian memberitahu bahwa pencarian jari Sukuna sangatlah sulit. Namun karena Yuji sudah memakan 2 jari Sukuna, maka dia pasti bisa mendeteksi anggota tubuh Sukuna yang lain. Mereka akan berangkat besok dan melakukan misi pencarian. Selain itu, mereka juga harus menemui murid ketiga kelas 1, yaitu cewek bernama Nobara Kugisaki. Mereka kemudian menemui Nobara di kawasan Harajuku. Setelah mereka berkumpul, Gojo membawa mereka ke sebuah gedung tua. Di sana ada beberapa makhluk kutukan yang harus dihadapi oleh Yuji dan Nobara sebagai latihan langsung. Gojo memberi alat pembasmi kutukan karena Yuji belum bisa menggunakan jujutsu. Gojo memperingatkan Yuji agar jangan sampai Sukuna muncul, karena akan membahayakan sekitar. Setelahnya Yuji dan juga Nobara masuk ke gedung itu. Yuji ingin tetap bersama Nobara, tapi si cewek ingin berpencar dan akhirnya mereka pun terpisah. Yuji bertarung melawan makhluk kutukan dan mengalahkannya dengan mudah. Sementara itu Nobara berhadapan dengan patung yang dirasuki makhluk kutukan. Cewek itu juga bisa mengalahkan makhluk itu. Saat itulah dia melihat bocil yang tersesat di sana. Celakanya ada makhluk kutukan muncul dan menahan bocil itu.
Nobara tidak bisa apa-apa karena takut bocil itu mampus. Saat itulah Yuji menjebol tembok dengan pukulannya dan berhasil membebaskan si bocil. Makhluk kutukan melompat keluar jendela, tapi Nobar langsung menggunakan boneka Fudo untuk menghabisi makhluk kutukan tersebut. Setelah makhluk kutukan itu dibantai, mereka kembali menemui Gojo dan juga Megumi. Sementara itu, di sebuah kawasan rehabilitasi narapidana, sebuah janin kutukan muncul di langit dan membuat heboh semua orang yang ada di sana. Para murid kelas SMA Jujutsu pun dikirim untuk mengatasi masalah itu. Pak Ichigi membawa Megumi, Yuji, dan juga Nobara ke area penjara. Semua orang di sekitar sana sudah dievakuasi, tapi masih ada beberapa orang yang tertahan di dalam gedung bersama janin kutukan. Menurut Pak Ichigi, jika janin itu lahir, maka akan memunculkan kutukan level tertinggi. Yuji bertanya mengenai level-level kutukan. Dia dijelaskan bahwa makhluk kutukan terdiri dari beberapa tingkatan. Yang paling lemah adalah level 4 dan membunuhnya cukup digampar pakai kayu. Level 3 lebih kuat tapi bisa dikalahkan dengan sebuah pistol. Level 2 lebih kuat lagi dan senjata api hampir tidak cukup untuk mengalahkannya. Sementara level 1 jauh lebih kuat lagi, di mana tank saja belum cukup untuk mengalahkannya. Dan masih ada lagi level tertinggi yang mengalahkannya sangatlah susah. Harusnya penyihir Jujutsu melawan makhluk kutukan sesuai level, karenanya Gojo yang paling pantas melawan makhluk kutukan di sana. Tapi Gojo sedang ada urusan mendadak. Yuji diberitahu kalau Gojo memang harusnya tidak perlu mengajar SMA Jujutsu. Ketiga murid kelas 1 itu pun memasuki area penjara di sana. Mereka bertemu mayat salah satu tahanan. Tak lama setelahnya makhluk kutukan level tertinggi muncul. Yuji berusaha melawan, namun pergelangan tangannya langsung buntung dipotong makhluk itu. Nobara sendiri malah ambles ke dalam sebuah lubang misterius. Yuji merasa bahwa makhluk kutukan itu sangat kuat sehingga hanya Sukuna yang bisa membantainya. Tidak mau dua temannya celaka, Yuji meminta Megumi menyelamatkan Nobara dan kemudian pergi meninggalkan area itu. Tidak punya pilihan lain, Megumi pun langsung menyusul Nobara. Sementara itu Yuji berusaha menahan makhluk kutukan sekuat tenaga. Sayangnya makhluk itu terlalu kuat untuknya. Dia dibantai habis-habisan sampai menjebol bangunan itu. Saat bertarung jari jemari, tangan Yuji yang tersisa juga remuk menahan serangan makhluk kutukan. Setelah dia babak belur dan nyaris kalah, dia mendengar lolongan anjing milik Megumi sebagai tanda bahwa dia dan Nobara sudah keluar. Dan saat itulah Yuji bertukar dengan Sukuna. Semua bagian tubuh Yuji yang remuk langsung kembali muncul. Begitu Sukuna muncul, makhluk kutukan di sana langsung gemetaran. Namun Sukuna tidak berniat menghajar makhluk itu. Dia malah memikirkan cara untuk mengerjai Yuji. Jika dia mendatangi dua teman Yuji, pasti Yuji akan segera mengambil alih tubuhnya. Karena itu dia merencanakan sesuatu agar Yuji tidak bisa langsung bertukar dengannya. Namun saat Sukuna sedang berpikir, makhluk kutukan itu malah mencoba menyerangnya. Saat itulah Sukuna memutuskan untuk mengajar makhluk itu. Dia melancarkan berbagai serangan yang sukses, membuat makhluk kutukan itu babak belur. Soda. Hora gambare. Ude wa ushii ka? Setelah selesai bermain-main, Sukuna menggunakan jurus pamungkasnya, yaitu Domain Expansion. Dalam sekejap tubuh makhluk kutukan terbelah menjadi beberapa bagian. Sukuna pun mengambil jari tangan miliknya yang ternyata ada di tubuh makhluk kutukan itu. Dan setelah pertarungan selesai, Sukuna pun memanggil Yuji, tapi tidak ada balasan dari Yuji. Seketika itu juga Sukuna langsung tersenyum senang. Sukuna mendatangi Megumi yang sedang menunggu di luar bangunan. Melihat kedatangan Sukuna, Megumi tidak tahu harus berbuat apa. Sukuna sendiri tahu cepat atau lambat Yuji pasti akan mengambil alih tubuhnya. Karena itu dia mencabut jantung Yuji dari dalam dadanya. Karena Sukuna bisa hidup tanpa jantung, tapi tidak bagi Yuji.
Setelahnya, Sukuna memakan satu jarinya yang diambil dari makhluk kutukan tadi. Megumi mulai mempelajari situasi, dia melihat tangan Yuji kembali pulih setelah tadi terpenggal. Artinya Sukuna bisa melakukan regenerasi sehingga jantung Yuji pun akan kembali. Pada akhirnya Megumi memutuskan untuk melawan Sukuna sambil mengulur waktu agar jantung Yuji kembali. Dia mengeluarkan berbagai makhluk kutukan dan kemudian menyerang Sukuna. Namun Sukuna bisa menghancurkan semua makhluk itu. Dia juga melempar Megumi dengan menjebol berbagai bangunan. Megumi ambruk dengan kondisi babak belur. Saat itu juga Sukuna sudah muncul di hadapannya dan bersiap untuk mengajarnya lagi. Namun Megumi tidak mau menyerah, dia bangkit dan mengeluarkan energi yang sangat kuat. Setelahnya Yuji kembali muncul dan mengambil alih tubuhnya. Namun luka di dadanya belum pulih sehingga dia ambruk dan dinyatakan tewas. 残念だが、奴なら戻っ小僧人質もっとだ。撃ってみろ。広く使おう。いい術式だ。なるほど。そっか。やっぱいらねえか。Megumi dan juga Nobara kembali ke SMA dan sedang terlihat murung. Saat itulah 3 murid kelas 2 mendatangi mereka. Ketiga murid itu adalah seorang cewek bernama Zenin Maki, mas-mas bernama Inomaki Toge, dan satu mas-mas yang memiliki tubuh panda. Meski tahu kalau murid kelas 1 sedang berduka, tapi murid kelas 2 harus menyampaikan sesuatu. Mereka akan melakukan kegiatan dengan SMA Jujutsu cabang Tokyo. Para murid penyihir dari 2 SMA akan bertemu dan berkompetisi. Megumi dan juga Nobara pun bertekad untuk mengikuti kegiatan itu. Di sisi lain, sosok makhluk kutukan sedang berdiskusi dengan seseorang bernama Suguru Geto. Makhluk itu meminta bantuan untuk membalikan kondisi makhluk kutukan dengan manusia. Suguru mau saja membantu makhluk itu asalkan ada 2 syarat terpenuhi. Yang pertama, ahli jujutsu terkuat yaitu Gojo Satoru harus dibuat tidak bisa bertarung. Dan yang kedua, wadah Sukuna harus ada di pihak mereka. Makhluk kutukan itu pun bingung dengan syarat kedua karena setaunya Yuji sudah mati. Tapi Suguru sendiri tidak yakin kalau Yuji sudah mati. Sementara itu Yuji bertemu dengan Sukuna di alam penghalang sihir milik Sukuna. Yuji mengira kalau dia sudah ada di alam baka. Pas melihat Sukuna, dia langsung ingin mengajarnya, tapi Sukuna justru yang membuat Yuji tidak berdaya. Sukuna pun berkata kalau mereka sedang ada di penghalang sihir miliknya. Karena Yuji tidak paham, Sukuna bilang kalau mereka ada di alam pikirannya yang belum benar-benar mati. Sukuna bisa menghidupkan lagi Yuji dengan 2 syarat. Pertama, saat Sukuna melakukan domain expansion, Yuji harus menyerahkan tubuhnya selama 1 menit. Dan syarat kedua, Yuji harus melupakan kontrak itu. Setelah melihat apa yang bisa dilakukan Sukuna, Yuji jelas tidak mau membiarkan tubuhnya dikuasai selama 1 menit. Agar meyakinkan Yuji, Sukuna menambahkan bahwa dia tidak akan melukai siapapun selama 1 menit. Dia bilang, kalau setelah kontrak itu dibuat, dia tidak akan melanggarnya. Yuji tidak mau menerima kontrak itu dan meminta Sukuna untuk menghidupkannya tanpa syarat. Sukuna pun langsung mengajak Yuji duel. Dan kalau Yuji menang, Sukuna akan membangkitkannya tanpa syarat. Tapi kalau Yuji kalah, dia akan langsung membangkitkan Yuji dengan syarat tadi. Dan karena percaya diri Yuji pun menyetujuinya. Tidak sampai sedetik Sukuna langsung membuat Yuji mampus. Sementara itu di ruang otopsi, Gojo menjelaskan alasannya kenapa mau menjadi guru. Dia bilang kalau petinggi Jujutsu itu dipenuhi orang-orang kotor. Dia bisa saja membunuh mereka semua, tapi menggantikan para petinggi tidak akan mengubah situasi. Karena itulah dia ingin mendidik para penyihir Jujutsu sejak awal. Setelah itu Yuji langsung bangun dan membuat mereka semua kaget. Gojo mendatanginya dan mengajaknya melakukan tos. Di sisi lain, Suguru Geto menjelaskan kepada makhluk kutukan di depannya. Kalau Gojo tidak bisa dikalahkan meski dikeroyok. Satu-satunya cara mengalahkannya adalah menyegel Gojo menggunakan pusaka kutukan tingkat tinggi yaitu ranah penjara.
Makhluk kutukan membakar semua orang di restoran itu dan kemudian pergi sambil berjanji akan mengalahkan Gojo. Kembali ke Yuji, dia dibawa Gojo untuk melakukan latihan meledakkan 2 kaleng soda tanpa menyentuhnya, 1 kaleng penyok, sementara yang satunya terpelintir sampai remuk. Yang penyok itu diserang dengan energi kutukan, sementara yang terpelintir diserang dengan teknik kutukan. Jadi teknik kutukan bisa mengatur seperti apa energi kutukan yang akan digunakan untuk menyerang. Para penyihir Jujutsu adalah orang yang memiliki bakat sejak lahir, tapi sayangnya Yuji tidak memiliki bakat sama sekali. Artinya Yuji tidak bakal bisa melakukan teknik kutukan yang ribet. Yuji sebal karena dia ingin menggunakan teknik kutukan untuk memunculkan Rasengan, Bankai, ataupun Kamehameha. Gojo memberitahunya bahwa Yuji bisa melakukan pertarungan jarak dekat, tapi setiap serangan Yuji harus ditambahi energi kutukan. Untuk menggunakan energi kutukan, seseorang harus bisa memanfaatkan emosi negatif secara instan. Dan untuk berlatih mengendalikannya, Gojo meminta Yuji menonton banyak film ditemani boneka bikinan kepala sekolah. Boneka itu bakal menonjoknya kalau Yuji tidak bisa menahan emosi pas nonton film. Saat Yuji mulai menonton film, Gojo harus pergi karena ada sebuah urusan. Pas Gojo mau pergi, dia bertanya apakah Yuji membuat kontrak dengan Sukuna sebelum dibangkitkan. Karena persyaratan Sukuna mengharuskan Yuji lupa dengan kontrak itu, maka Yuji bilang kalau dia tidak membuat kontrak sama sekali. Gojo tampak menyadari sesuatu dan kemudian meninggalkan Yuji. Dia pun pergi ke sebuah jalan di area pegunungan dan kemudian menyambut datangnya makhluk kutukan yang ingin membunuhnya. Makhluk kutukan itu bernama Jugo, dan dia langsung menyerang Gojo dengan semburan apinya. Tapi serangannya berhasil dinetralisir oleh Gojo. Setelahnya Jugo menyerang habis-habisan Gojo. Dan dia yakin kalau semua ledakannya sukses menghabisi Gojo. Tapi ternyata Gojo masih selamat dan bilang kalau semua serangan Jugo tidak ada yang kena. Semua serangan itu hanya mengenai Mugen milik Gojo. Ternyata Gojo bisa memunculkan Mugen sehingga apa saja yang ingin mengenai tubuhnya akan tertahan. Setelah itu giliran Gojo yang mengajar Jugo habis-habisan. Setelah menyerangnya dengan kekuatan fisik, Gojo menciptakan bola merah di tangannya dan kemudian melancarkan serangan dahsyat yang sukses membuat Jugo terlempar jauh sekali. Dan kemudian tercebur ke kawasan danau. Gojo pun langsung pergi menemui Yuji yang sudah bisa mengendalikan emosinya. Dia membawa Yuji untuk pergi ke tempat Jugo berada. Di sana Gojo bilang kalau dia sudah membawa penonton. Saat itulah Jugo mengaktifkan domain expansion. Seketika itu juga mereka semua terlempar ke dalam ruangan yang dipenuhi gunung berapi. Gojo menjelaskan kepada Yuji kalau domain expansion adalah perluasan energi kutukan untuk menciptakan tempat yang menguntungkan bagi penggunanya. Selain itu di sana si pengguna pasti bisa mengenai targetnya. Hanya ada 2 hal yang dapat dilakukan lawan. Pertama, pasrah terkena serangan, atau yang kedua kabur dari domain expansion meski itu sangatlah sulit. Jugo pun berkata bahwa di dalam domain expansion, Mugen Gojo tidak akan berfungsi sehingga serangannya pasti kena. Gojo juga tahu mengenai hal itu setelahnya dia memberitahu Yuji bahwa cara paling mudah untuk mengatasi domain expansion adalah dengan menimpanya dengan domain expansion lain. Kedua domain expansion akan beradu kuat dan yang lemah akan tersingkirkan. Gojo pun membuka penutup mata miliknya kemudian melakukan domain expansion. 領域展開無料空所 「
Seketika itu juga tempat itu berubah dan si makhluk kutukan langsung babak belur. Gojo bahkan memenggal kepala makhluk itu setelah selesai menghajar Jugo. Gojo membawa kepala makhluk itu ke kawasan hutan. Dia memaksa kepala itu memberitahunya siapa yang memerintahkannya untuk menyerang. Saat itu juga makhluk kutukan lain yaitu Hanami datang dan kemudian berhasil membawa pergi kepala Jugo. Sementara itu, 2 murid dari SMA Jujutsu Kyoto pergi ke SMA Jujutsu Tokyo. Mereka adalah mas-mas bernama Todo dan juga mbak-mbak kembaran Maki yang bernama Mai. Mereka kemudian menemui Megumi dan juga Nobara. Karena ingin tahu kekuatan mereka, maka Todo akan mengajar Megumi jika dia tidak bisa menjawab pertanyaannya dengan memuaskan. Todo bertanya seperti apa tipe cewek kesukaan Megumi. Sedangkan cewek kesukaan Todo sendiri adalah yang berbokong semok. Megumi bilang kalau dia tidak punya tipe kesukaan. Setelah itu Todo berduel melawan Megumi karena jawabannya dianggap membosankan. Mereka pun bertarung dan Megumi jelas-jelas tidak bisa menandingi kekuatan Todo. Dia memanggil semua hewan kutukan miliknya, namun tidak ada yang mampu menghentikan Todo. Dan saat dia nyaris celaka, Panda dan juga Inumaki nongol dan menghentikan pertarungan itu. Setelah itu, 2 murid SMA Jujutsu cabang Kyoto pun pergi. Terlihat Gojo pergi menemui kakek-kakek kepala sekolah SMA Jutsu Kyoto yang bernama Gakuganji. Gojo membahas mengenai para elit Jujutsu yang menggunakan cara tradisional untuk menahan energi kutukan. Gojo tahu kalau para elit sudah tidak bisa menahan energi itu sehingga menyebabkan banyak sekali masalah. Gojo juga membahas mengenai insiden Suguru Geto 1 tahun yang lalu. Dengan semua kondisi yang tidak terkendali itu, Gojo bilang kalau hanya dia yang bisa mengatasi keadaan. Dan setelah menceramahi si kakek tua, Gojo pun langsung pergi meninggalkannya. Beberapa bulan kemudian ada sebuah insiden pada pemutaran film bioskop. Setelah film diputar, ada 3 penonton yang ditemukan tewas dengan kondisi mengerikan, tempurung kepala mereka telah berubah. Dan di sebuah gang terlihat seorang remaja bernama Yashino mendatangi pria bernama Mahito. Dia bertanya apakah Mahito sudah membunuh 3 orang di bioskop itu. Mahito pun terkejut karena remaja itu bisa melihatnya. Sementara itu, Yuji bersama pria bernama Nanami Keto sudah sampai di depan bangunan bioskop untuk menyelidiki apa yang terjadi. Kembali ke Yoshino, dia adalah murid SMA yang selalu dikerjai berandalan sekolahnya, dan kebencian Yoshino meluap karena selalu dibully. Suatu hari dia membolos sekolah dan menonton bioskop. Di sana ada 3 anak SMA selain dirinya yang sangat berisik saat film diputar. Memanfaatkan kebencian Yoshino, Mahito muncul dan menghabisi 3 siswa SMA yang berisik itu. Setelah Mahito pergi, Yoshino berlari menyusulnya dan dia bertanya apakah Mahito bisa melakukan hal seperti itu lagi atau tidak. Sementara itu Yuji dan juga Nanami menyelidiki kawasan bioskop, ternyata Nanami adalah junior Gojo yang diminta untuk mengajari Yuji. Karena itulah Yuji ikut Nanami menyelidiki kasus bioskop itu. Di atas gedung mereka dihadang beberapa makhluk kutukan. Nanami membantai mereka dengan sangat mudah. Sementara itu Yuji ternyata berhasil menguasai jurusnya. Dia memusatkan energi kutukan di kedua tinjunya dan lantas maju dan menghabisi makhluk kutukan itu. Dan saat itulah Nanami menyadari sesuatu, dia mengambil gambar tangan makhluk kutukan dengan ponselnya. Yuji terkejut karena tangan makhluk kutukan bisa tertangkap kamera. Nanami berkata bahwa yang mereka hadapi itu bukanlah makhluk kutukan melainkan manusia. Atau lebih tepatnya adalah mantan manusia. Ternyata ada yang bisa mengubah mayat manusia untuk menjadi monster yang menyerupai makhluk kutukan. Nanami sendiri sudah mengetahui hal itu sejak lama. Tetapi dia merasa bahwa yang mereka hadapi bukan sekedar mayat manusia yang dijadikan seperti monster. Setelah penyelidikan dilakukan, Nanami berhasil mendapatkan info mengenai Yashino. Anak SMA itu ada di lokasi kejadian dengan korban yang meninggal di bioskop. Selain itu, ternyata Yashino juga satu sekolah dengan para korban. Karena itulah Nanami meminta Yuji untuk mendekati Yashino dan menyelidiki apa yang terjadi. Yuji dan juga Pak Ichiki pun pergi mencari Yashino. Dan setelah menemuinya, mereka diam-diam mengikutinya sambil membawa kurungan besi makhluk kutukan. Beberapa waktu sebelumnya, Yashino diajak Mahito melihat hasil eksperimennya. Ternyata Mahito melakukan penelitian terhadap manusia. Dan bisa mengubahnya menjadi makhluk yang sangat besar, atau bisa juga mengubahnya menjadi makhluk yang sangat kecil. Kini tujuan Yuji adalah mengetes Yashino bisa melihat makhluk kutukan atau tidak. Jika dia tidak bisa melihat, maka Yuji akan membasmi makhluk itu.
Tapi jika Yashino bisa melihat tapi tidak bisa melawan, Yuji akan membasmi makhluk itu dan menanyai Yashino. Jika Yashino bisa melihat dan melawan, maka dia harus diringkus. Yashino sendiri bertemu dengan gurunya yang sangat dia benci. Guru itu selalu melihatnya dibuli tapi tidak mau menolong. Saat itulah Yuji datang sambil menangkap makhluk kutukan yang dia lepas. Dia sadar kalau Yashino bisa melihat makhluk itu. Setelahnya dia mengajak Yashino untuk ngobrol, tapi guru Yashino tidak mengizinkannya karena dia juga ingin ngobrol dengan Yashino. Saat itulah Yuji melepaskan celana Pak Guru dan kemudian berlari kabur. Karena kesal Pak Guru pun lari mengikuti Yuji. Dan setelah Pak Guru pergi, Yuji langsung nongol dari arah lain. Dia mengajak Yashino ngobrol sambil berjalan. Sementara itu, Nanami berhasil menemukan tempat Mahito melakukan eksperimen. Mahito datang dan bersyukur karena bukan Gojo yang menemukannya. Mereka berdua pun bertarung di sana. Mahito jelas lebih unggul dan bisa mendesak Nanami. Meski begitu, Nanami tetap melawan. Saat dia sudah terdesak dan mulai babak belur, Nanami mengumpulkan energi kutukan di sekitarnya dan siap bertarung lebih serius dengan kekuatan itu. Nanami membalikan keadaan, dia mengajar Mahito sampai babak belur dan tidak berkutik. Dan Nanami berhasil mengalahkan Mahito dan kemudian tubuh Mahito tertimpa reruntuhan. Sementara itu, Yuji mulai akrab dengan Yashino dan kemudian menghabiskan waktu berdua sampai sore. いいだろう。それはお前が決める。Saat itulah ibu Yashino datang dan melihat putranya akrab dengan anak lain. Yuji pun diajak untuk main ke rumah mereka. Di sana Yuji semakin akrab dengan Yashino dan juga ibunya. Yuji berkata kepada Yashino kalau ibunya sangat menyenangkan. Yashino sendiri bertanya seperti apa ibu Yuji. Namun Yuji belum pernah bertemu dengan ibunya. Dia juga hanya memiliki sedikit kenangan tentang ayahnya. Selama ini hanya kakeknya yang merawatnya sampai remaja. Yashino kemudian tahu kalau Yuji adalah penyihir jujutsu. Dia bertanya apakah Yuji pernah membunuh orang. Yuji menjawab bahwa dia belum pernah. Yashino kemudian melanjutkan apakah Yuji akan membunuh orang jika berhadapan dengan penyihir jujutsu yang jahat. Yuji meyakinkan Yashino bahwa dia tidak akan membunuh orang apapun yang terjadi. Setelah itu Yuji berpamitan untuk pulang. Ketika sudah larut malam, ibu Yashino bangun dari tidurnya. Dia menemukan jari Sukuna di atas meja, dan seketika itu juga sekumpulan makhluk kutukan datang dan menghabisinya. Insiden itu pun membuat Yashino terpukul. Mahito yang berhasil selamat dari reruntuhan datang menemuinya dan berkata kalau jari Sukuna pasti sengaja diletakkan di rumahnya oleh orang yang ingin dia celaka. Yashino langsung menduga bahwa salah satu teman kelasnya lah yang melakukan itu. Keesokan harinya Mahito dan juga Suguru pergi ke sekolah Yashino. Mahito menciptakan kubah pelindung berwarna hitam di langit sekolah. Ternyata merekalah yang sudah menaruh jari Sukuna dan sengaja ingin mengadu domba Yashino. Mereka juga yakin bahwa Yuji pasti akan muncul dan melawan Yashino di dalam gedung sekolah. Sebagian besar orang langsung pingsan. Yashino datang dan menyiksa murid yang dia kira sebagai dalang di balik kematian ibunya. Dia nyaris membunuh siswa itu, tapi Yuji muncul dan mencoba menghentikannya, dan mereka berdua pun bertarung. Ternyata Mahito sudah mengajari Yashino teknik kutukan, sehingga dia bisa memunculkan makhluk kutukan. Dia menyerang Yuji yang tidak berkutik dengan pertarungan jarak jauh. Meski begitu, Yuji berhasil mengubah keadaan dan berbalik mengajar Yashino sambil terus mencoba menyadarkannya. Setelah mereka bertarung cukup lama, akhirnya Yuji berhasil menyadarkan Yashino. Yuji mengajak Yashino untuk bergabung ke SMA Jujutsu, dan saat itulah Mahito muncul dan menahan tubuh Yuji. Dengan tangan yang bisa memanjang dan besar, Yuji meminta Yashino untuk segera lari. Namun Yashino berkata bahwa Mahito bukanlah orang jahat. Saat itu juga Mahito memberitahukan kebenarannya kepada Yashino. Dia bahkan mengubah Yashino menjadi monster mengerikan yang langsung menyerang Yuji. Tidak mau melukai Yashino, Yuji hanya bisa bertahan menghadapi Yashino. Dia memanggil Sukuna dan memintanya menyembuhkan Yashino seperti saat ketika Sukuna menyembuhkan jantungnya. Saat itu juga Sukuna sadar bahwa Yuji memang tidak mengingat kontrak mereka. Sukuna berkata kalau dia tidak mau.
Melihat keputusasaan Yuji, Mahito pun menertawakannya. Karena kesal, Yuji bertekad akan membunuh Mahito dengan tangannya sendiri. Dia maju dan mulai menyerang Mahito. Pukulannya berhasil mengenai Mahito dan anehnya berhasil melukai Mahito. Menyadari itu, Mahito terkejut karena harusnya tidak ada siapapun yang bisa membuatnya berdarah. Pertarungan pun berlanjut dengan sangat brutal. Mahito melemparkan Yuji sampai menembus jendela dan jatuh ke halaman sekolah. Dia juga maju dan menghajar Yuji sampai babak belur. Saat Yuji nyaris kalah, Mahito meminta Yuji untuk segera bertukar posisi dengan Sukuna. Dia bahkan berani menyentuh jiwa Sukuna dan masuk ke dalam tempat Sukuna berada. Sukuna berkata bahwa dia tidak akan memaafkan Mahito karena sudah bertindak kurang ajar. Namun ternyata Yuji tidak berniat bertukar dengan Sukuna. Yuji sudah bertekad untuk membunuh Mahito sendirian. Saat itu juga Nanami muncul dan menyerang Mahito. Saat melihat Mahito terluka, Nanami bertanya apa yang sudah terjadi kepada Yuji. Dia diberitahu kalau luka di wajah Mahito adalah hasil pukulannya. Nanami bilang kalau serangannya tidak pernah bisa membuat Mahito berdarah, entah apa penyebabnya. Merasa mereka bisa mengalahkan Mahito, pada pertarungan itu mereka berdua pun maju dan menghadapi Mahito. Namun Mahito terlalu gesit untuk diserang. Dia bahkan bisa mengubah bentuknya menjadi apapun dan menyerang dengan ganas. Dia memuntahkan beberapa bayi manusia yang langsung berubah menjadi ganas. Yuji dan Nanami pun terpaksa menghabisi makhluk mengerikan yang diciptakan oleh Mahito. Setelah mengalahkan mereka, Yuji dan Nanami langsung mengejar Mahito dan menghajarnya dari dua arah. Saat merasa kematian sudah dekat, Mahito menciptakan tangan di dalam mulutnya dan tangan itu mulai membentuk segel jari. Seketika itu juga beberapa tangan hitam muncul dan menyingkirkan Yuji serta Nanami. Setelahnya Mahito bangkit dan sudah menciptakan domain expansion. Tapi anehnya hanya Nanami yang masuk ke dalam domain expansion itu. Sementara Yuji terpental keluar. Yuji berusaha menghancurkan domain expansion dari luar namun semua pukulannya tidak berpengaruh apapun. Di dalam domain expansion, Nanami hanya bersiap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Tak lama setelahnya Yuji berhasil menjebol domain expansion dari luar dan masuk ke dalam. Nanami memahami bahwa jika domain expansion semakin kuat di dalam, maka bagian luarnya akan semakin lemah. Saat masuk ke dalam domain expansion, seketika itu juga Sukuna menyerang Mahito tanpa bertukar posisi dengan Yuji. Mahito langsung terluka parah dan domain expansionnya runtuh. Memanfaatkan itu, Yuji langsung berlari menghajar Mahito. Namun Mahito langsung mengembangkan tubuhnya sampai menjadi sangat besar. Yuji menerjangkan pukulan mautnya, tapi tubuh Mahito langsung meledak dan berubah menjadi kecil. Mahito pergi melarikan diri melalui saluran pembuangan air. Nanami berusaha menahannya, tapi Mahito sudah kabur. Dia menelpon Ino dan meminta dilakukan pencarian di seluruh saluran air. Saat dia menoleh ke arah Yuji, anak itu sudah terjatuh dan tidak sadarkan diri. Akhirnya Mahito sampai ke tempat Geto dan juga Jugo berada. Dia menceritakan apa yang sudah terjadi di sekolah. Dengan keadaan sekarang sangat sulit meminta Sukuna berpihak kepada mereka. Karena itulah mereka berencana untuk memberikan jari-jari Sukuna kepada Raja Kutukan itu agar dia mau memihak kepada mereka. Geto langsung menyarankan agar mereka merebut 6 jari yang dimiliki oleh sekolah Jujutsu. Jugo sendiri penasaran kenapa 6 jari yang dimiliki sekolah Jutsu tidak langsung dimakan Yuji. Geto berkata bahwa Yuji masih diuji seberapa bisa dia menahan Sukuna. Jika semua jari langsung dimakan, bisa saja Sukuna akan langsung bangkit saat itu juga. Karena itulah sekolah Jujutsu hanya akan mencari jari-jari lainnya dan mengumpulkan semuanya terlebih dahulu. Sementara itu terlihat Gojo yang sedang bermalas-malasan bersama Nanami. Saat itulah Yuji datang dan ingin segera bertemu dengan teman-temannya karena turnamen pertandingan dengan SMA Jujutsu cabang Kyoto akan segera dimulai. Karena teman-teman Yuji belum tahu dia masih hidup, maka Gojo ingin memberikan mereka semua kejutan. Gojo membawa Yuji dengan sebuah kotak dan menemui murid dari kedua cabang sekolah Jujutsu. Saat itulah dia membuka kotak dan menunjukkan Yuji kepada mereka semua. Teman-teman Yuji shock karena Yuji masih hidup. Setelahnya Gojo memperkenalkan Yuji sebagai wadah Sukuna kepada anak-anak dari cabang Kyoto. Setelah itu, peraturan pertandingan pun diberitahu. Mereka akan terbagi menjadi beberapa tim dan memburu makhluk kutukan. Siapa saja yang mengalahkan makhluk kutukan level 2 pertama kali akan dianggap sebagai pemenang. Selain itu ada juga makhluk kutukan level lebih rendah yang bisa diincar. Kalau tidak ada yang bisa mengalahkan makhluk level 2,
maka tim yang paling banyak membunuh makhluk level di bawahnya akan menang. Saat murid kedua cabang sekolah mengatur strategi, Gojo menemui guru dari cabang Kyoto yaitu cewek bernama Lori Utami. Gojo bilang kalau ada orang di sekolah jujutsu yang bersekongkol dengan pengguna kutukan sekaligus makhluk kutukan. Dia akan menyelidiki cabang Tokyo sekaligus meminta Lori menyelidiki cabang Kyoto. Lori bilang apa jadinya kalau ternyata dia yang berkhianat di cabang Kyoto. Gojo menjawab itu tidak mungkin karena Lori sangat lemah. Cewek itu langsung menyiram Gojo dengan teh. Tapi Mugen Gojo menahannya. Dan Gojo meminta Lori jangan galak-galak karena bisa tidak laku. Beberapa saat setelahnya, pertandingan persahabatan pun dimulai. Yuji dan anak-anak SMA Tokyo berlari menyusuri hutan mencari makhluk kutukan. Saat itulah Todo datang dan menyerang mereka. Yuji menahan Todo sementara murid yang lain langsung berlari menjauh. Mereka beradu jotos dengan sangat sengit. Namun pukulan Todo lebih keras. Dia mendesak Yuji sampai kewalahan. Terakhir, Todo membuat Yuji jatuh ke bawah pohon, lantas menghajar kepalanya berkali-kali. Setelah Yuji tidak bisa bergerak, Todo berniat pergi. Namun Yuji masih bisa bangun dan bilang kalau dia bisa tambah bodoh jika kepalanya dihajar seperti itu. Melihat Yuji masih mau bertarung, Todo bertanya seperti apa tipe cewek kesukaan Yuji. Setelah mikir beberapa saat, Yuji bilang kalau dia suka cewek dengan bokong montok kayak Jennifer Lawrence. Mendengarnya, Todo pun langsung terharu. Dia membayangkan Yuji adalah teman dari kampung halamannya yang dulu sangat akrab semasa SMP. Dia bahkan menangis terharu di depan Yuji. Saat itulah murid-murid Kyoto lainnya datang dan menyerang Yuji. Namun Todo marah dan melawan mereka semua. Dia tidak mau pertarungannya dengan Yuji diganggu. Dan setelah mengusir para pengganggu, Todo melanjutkan duel dengan Yuji. Dia sangat senang karena bisa berduel dengan orang yang punya tipe cewek mirip dengannya. Di tengah pertarungan, Todo sempat memberi saran kepada Yuji cara menggunakan energi kutukan di tangannya. Jika Yuji sudah berpuas diri dengan pukulannya itu, maka dia tidak akan bisa mengalahkan Todo. Setelahnya Todo bilang kalau mereka tidak bisa berteman jika Yuji sudah puas dengan jurusnya itu. Yuji jelas saja tidak mau menjadi lemah, terus dia mengumpulkan energi kutukan di pukulnya, dan Todo langsung senang sambil menyebut Yuji sebagai my best friend. Mereka bertarung lagi, setelahnya Todo membantu Yuji untuk menggunakan kekuatannya. Yuji berhasil menjatuhkan Todo dan memukul wajahnya. Namun Todo tidak terluka sama sekali dan berhasil bangkit. Dia berkata bahwa bukan pukulan seperti itu yang dia inginkan. Todo berkata bahwa aliran energi kutukan Yuji seperti terjeda. Todo menyarankan agar Yuji tidak mengalirkan energinya saat ingin memukul, melainkan mengeluarkannya secara penuh ke seluruh tubuh. Secara teori, memang penyihir jujutsu mengalirkan energi saat ingin menyerang, tapi itu hanyalah dasarnya saja. Yuji pun memahaminya dan mengeluarkan energi kutukan ke seluruh tubuhnya. Mereka pun siap untuk bertarung lagi. Sementara itu Panda berhadapan dengan Mechamaru. Panda kesulitan melawan Mechamaru karena lawannya adalah ahli serangan jarak jauh. Sementara Panda ahli dalam pertarungan jarak dekat. Meskipun begitu, Panda sempat berhasil memaksa Mechamaru untuk bertarung jarak dekat sehingga dia berhasil melakukan perlawanan. Akan tetapi mereka Mechamaru kembali menciptakan sebuah jarak, lantas melancarkan serangan dahsyat dari jarak jauh. Panda bisa saja menghindarinya, namun Nobara berada tepat di jalur tembakan itu, dan karena itu Panda mengarahkan seluruh energi kutukannya dan menahan serangan tersebut. Daratan pun hancur terkena serangan itu. Mechamaru mengira bahwa Panda sudah tamat. Namun saat dia hendak pergi, dia melihat Panda bangkit. Hebatnya Panda berubah menjadi sosok yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Panda menerjang Mechamaru sampai terpental dari area hutan dan terjatuh ke atap bangunan. Panda mengejarnya dan kembali menghajarnya. Tidak ingin kalah, Mechamaru memaksa melancarkan serangan apinya dari jarak dekat. Panda terkena serangan itu tapi dia masih bisa berdiri. Tidak mau buang-buang waktu, Panda kemudian menghajar Mechamaru sampai ambruk dan berhasil dikalahkan. Di sisi lain, hutan Maki bertarung melawan Miwa.
Keduanya adalah ahli pertarungan jarak dekat. Namun Maki jauh lebih unggul dan berhasil mengajar Miwa sampai kewalahan. Miwa terpaksa menggunakan expansion sederhana di mana pada jarak tertentu lawan akan terseret dan mengarah kepadanya. Namun Maki menyadari hal itu dan kemudian mematahkan tongkatnya. Dia melempar salah satu tongkat ke arah Miwa dan berhasil membuat gadis itu terdorong ke belakang. Setelah jurus Miwa terpatahkan, Maki langsung maju tanpa ragu dan menghajar Miwa sampai tumbang. Sementara itu, Nobara berduel dengan cewek bernama Momo Nishimiya yang menggunakan sapu terbang untuk bertarung. Nobara mencoba menggapai lawannya, namun Nishimiya berhasil menghindarinya terus. Suatu ketika Nobara berhasil meraih bulu sapu terbang Nishimiya, kemudian menggunakan boneka voodoo. Dia menghancurkan sapu itu, Nishimiya pun jatuh ke tanah, sementara Nobara langsung maju untuk menghajar Nishimiya. Saat pertarungan berlangsung sengit, Nobara terkena serangan jarak jauh dan terpental ke arah belakang. Ternyata yang menyerangnya adalah Mai yang sejak tadi nongkrong di dahan pohon. Maki muncul dan menghadapi kembarannya. Mereka pun bertarung dengan penuh emosi. Mai tidak pernah mau memaafkan Maki karena sudah pergi meninggalkannya hanya demi menjadi penyihir jujutsu. Dia melancarkan serangan menggunakan pistolnya. Meski hanya berduel menggunakan pedang, Maki bisa mengatasi semua serangan Mai. Dia bisa menebas peluru yang ditembakkan Mai. Suatu ketika saat Maki lengah, Mai menembakkan peluru ke arah wajah Maki, namun secara ajaib Maki berhasil menangkap peluru itu dengan tangan kosong. Dan setelahnya ia mengajar Mai menggunakan teknik pedang terbalik karena tidak mau mencelakai kembarannya itu. Saat Mai sudah babak belur dan tidak bisa bertarung lagi, dia bertanya kenapa Maki pergi dari rumah. Maki merasa harusnya Mai tahu karena Mai sendiri masuk sekolah Junjutsu. Mai berkata kalau sebenarnya dia tidak mau menjadi penyihir Jujutsu. Dia hanya ingin bekerja dengan normal seperti kebanyakan orang lain. Di tempat lain terlihat Megumi yang berduel melawan Noritashi di sebuah ruangan. Keduanya bertarung dengan sangat sengit dan seimbang. Sampai akhirnya Megumi menciptakan gajah dan berhasil melemparkan Noritoshi keluar dari bangunan dengan semburan air. Keduanya kembali bertarung di bawah. Dan tak lama setelahnya Inumaki Toge datang ke sana, ternyata ada penyusup masuk ke area itu. Mahito dan juga timnya sudah sampai di sana. Juzokumiya beraksi dan menciptakan kubah pelindung di area hutan. Gojo, Lori, dan juga Gakuganji bergegas mendekati kubah yang sudah tertutup itu. Gojo mencoba masuk, tapi ternyata tidak bisa. Anehnya Lori dan juga Gakuganji bisa menyentuh kubah penutup tanpa terpental. Gojo sadar bahwa demi menghalangi dirinya masuk, maka kubah itu dibuat agar bisa membuat siapa saja masuk selain dirinya. Lori dan juga Gakugenji pun masuk ke dalam dan menghadapi Juzo yang sudah menunggu. Gakuganji meminta Lori pergi menyelamatkan murid sementara dia akan menghadapi Juzo. Kakek tua itu mengeluarkan gitar dan siap bertarung. Di sisi lain, Hanami muncul di hadapan Megumi, Inumaki, dan juga Noritoshi. Mereka berdua shock karena ada makhluk kutukan level tinggi bisa masuk ke wilayah sekolah Jujutsu. Megumi, Inumaki, dan Noritoshi berduel mati-matian melawan Hanami. Meski begitu mereka dibantai dan tidak bisa berkutik. Setelah melakukan perlawanan, hanya tersisa Megumi yang masih bisa bertahan. Saat itulah Maki muncul dan menyerang Hanami. Gadis itu bertarung dan berhasil melempar Hanami sampai jatuh ke sungai. Pertarungan dilanjutkan di area sungai. Maki dan Megumi pun melakukan serangan bersama. Namun Megumi lengah dan tubuhnya ditumbuhi jamur ciptaan Nanami. Jika Megumi menggunakan kekuatan kutukan, maka dia akan semakin melemah. Maki berduel seorang diri melawan Hanami, namun dia juga berhasil dikalahkan. Saat itulah Todo dan Yuji datang dan menyelamatkan Maki. Panda juga datang dan membawa Maki serta Megumi menjauh. Yuji maju melawan Hanami tapi dia kewalahan dan terdorong ke arah belakang. Saat itulah Yuji berhasil mengeluarkan energi kutukannya berupa petir hitam. Dan dia pun sukses mengajar Hanami sampai terlempar ke belakang. Todo pun bergabung dengan Yuji, kemudian mereka melawan Hanami dengan sangat sengit. Hanami menciptakan kayu yang sangat besar untuk menyerang. Namun Yuji dan juga Todo berlari menyusuri kayu itu dan bersiap mengajar Hanami. Tapi tiba-tiba kayu pijakan mereka langsung menghilang sehingga mereka berdua terjatuh.
Hanami bergerak ke arah mereka dan bertarung dengan sangat serius sambil berkata bahwa dia menikmati pertarungan itu. Todo pun berkata kalau dia akan menggunakan teknik kutukannya yang lain. Dia maju dan bertarung melawan Hanami. Tetapi Hanami menahan kaki Todo dengan akar yang muncul di tanah. Todo pun dilempar ke arah kayu-kayu runcing, tapi seketika itu juga justru Hanami yang tertancap kayu-kayu itu. Ternyata teknik Todo adalah pertukaran tempat. Setelah itu Todo dan juga Yuji maju bersama sambil terus bertukar posisi agar tidak bisa diantisipasi oleh Hanami. Dengan cara itu mereka sukses mengajar Hanami sampai babak belur. Hanami berhasil mengatasi serangan perpindahan itu, dia menciptakan bunga raksasa dan menyerang Yuji. Namun Todo langsung bertukar posisi sehingga dia yang terkena serangan itu. Tapi dia masih bisa bertahan dan mampu melanjutkan pertarungan. Di sisi lain, Lori bertemu dengan orang bernama Haruta. Mereka siap bertarung dan saat itulah Nobara dan Maki muncul di sana. Sebelum pertarungan dimulai, kubah di langit mulai runtuh. Di atas sana, Gojo yang sudah berhasil menghancurkan kubah sedang melayang di udara. Dia mengamati situasi dan memilih untuk membantu yang mana dulu. Gojo melihat Yuji yang kekuatannya sudah meningkat pesat berkat bantuan Toldo. Dia merasa mereka berdua akan baik-baik saja. Setelahnya, Gojo langsung maju ke pertarungan Gaku Genji melawan Juzo. Dan dalam sekejap, Gojo berhasil menghajar Juzo sampai nyaris tewas. Di sisi lain, Haruta langsung kabur karena mengetahui Gojo sudah beraksi. Gojo sendiri tahu kalau lawan yang dihadapi Lori kabur, karena itu dia menciptakan teknik biru dan merah. Kedua warna berbenturan dan menciptakan ledakan dahsyat. Ledakan itu melesat membelah daratan dan menerjang Hanami yang sedang berniat kabur. Sementara itu, Mahito sudah berada di dalam sekolah dan sukses mengambil jari Sukuna. Haruta sampai di sebuah gua tempat pelarian. Dia juga melihat Hanami yang tubuhnya remuk separuh karena serangan Gojo. Dia ingin membunuh Hanami, tapi Mahito datang dan menghentikannya. Ternyata dia sudah berhasil mendapatkan jari Sukuna dan pusaka sihir lainnya yang disimpan di sekolah Jujutsu. Mereka pun pergi meninggalkan area itu. Sementara itu para guru di SMA Jujutsu mengadakan rapat untuk membahas tragedi yang sudah terjadi. Karena suasana menjadi mencekam, maka mereka memutuskan untuk mengadakan pertandingan bisbol antar sekolah cabang. Para murid pun main bisbol dengan senang sepanjang siang itu. Beberapa hari setelahnya, Yuji Megumi dan juga Nobara pergi menginvestigasi sebuah kasus. Ada beberapa orang di beberapa tempat dan waktu yang berbeda mati dalam kondisi yang sama. Mereka tewas dengan mengenaskan di depan pintu apartemen. Setelah diselidiki, mereka semua berasal dari sekolah yang sama. Kakak perempuan Megumi yaitu Tsukimi juga dulu bersekolah di sana. Setelah diselidiki, ternyata para murid itu termasuk Tsukimi berhubungan dengan sebuah jembatan angker. Yuji, Megumi, dan juga Nobara pergi menyelidiki jembatan itu. Pada malam hari di tempat lain, Mahito menangkap seseorang dan memaksanya untuk memakan pusaka kutukan. Orang itu langsung berubah menjadi makhluk kutukan dan pergi setelah diberi tugas. Yuji dan yang lainnya pun tiba di bawah jembatan angker. Di sana Megumi menceritakan kalau kakaknya koma sejak berurusan dengan jembatan angker itu. Dia tidak mau kakaknya tewas seperti semua orang yang berhubungan dengan jembatan. Sehingga dia ingin memusnahkan makhluk kutukan di jembatan itu. Seketika itu juga makhluk kutukan yang sangat mengerikan muncul di sana. Makhluk itu langsung menciptakan domain expansion. Tak hanya itu, makhluk kutukan yang diciptakan oleh Mahito juga sampai di sana dan mengancam ketiga murid SMA Jujutsu. Mereka semua berpencar dan menghadapi masing-masing lawan. Saat bertarung mendadak Nobara terseret keluar dari dalam domain expansion. Secara mengejutkan, makhluk kutukan yang dilawan Yuji juga berlari keluar dari domain expansion. Megumi meminta Yuji keluar menyusul Nobara karena situasi mungkin lebih berbahaya di luar. Yuji pun bergegas keluar untuk menyusul Nobara. Di luar Nobara bertemu dengan mas-mas bernama Eso. Sementara Megumi justru berhadapan dengan makhluk kutukan level tinggi yang lahir dari rahim kutukan. Mereka pun mulai bertarung di dalam domain expansion tersebut. Megumi babak belur diajar lawannya sampai tak berdaya. Karena terdesak, akhirnya Megumi menggunakan teknik pamungkasnya yaitu domain expansion. Meski domain expansionnya tidak sempurna, dia berusaha menghajar lawannya itu. Setelah mati-matian melawan, akhirnya Megumi berhasil menghabisi makhluk kutukan itu. Domain expansion langsung lenyap. Sementara dari tubuh mayat makhluk kutukan, sebuah jari Sukuna muncul. Dia ambruk sambil mengambil jari Sukuna tersebut.
Yuji dan juga Nobara menghadapi Eso dan makhluk lainnya yang ternyata adalah adik Eso yang bernama Ketsuzu. Mereka kewalahan karena Eso bisa mengeluarkan darah yang sangat beracun. Mereka berdua hanya bisa berlari menghindari serangan demi serangan itu. Sayangnya Nobar terluka dan harus digendong oleh Yuji. Mereka pun pergi menjauh dan sampai di sebuah jalan raya. Saat itulah Ketsuzu muncul dan menyemburkan darah berbahaya. Yuji dan juga Nobara menderita luka yang menyakitkan meski tidak terlalu mematikan. Saat itulah Eso muncul dan menciptakan kutukan pembusukan di tubuh Yuji dan juga Nobara. Keduanya mulai kesakitan karena pembusukan mulai menggerogoti tubuh. Tapi saat itulah Nobara menikamkan paku ke tangannya, sehingga pembusukan beralih ke tubuh kedua lawan mereka. Setelah itu Yuji dan juga Nobara menghajar kedua lawannya sampai babak belur. Mereka berhasil melukai kedua musuh dengan serangan dahsyat. Ketsuzu bangkit dan ingin menerkam Nobara. Tapi saat itulah paku raksasa muncul dan menghabisi Ketsuzu. Eso kabur menunggangi mobil yang lewat. Yuji mengejarnya, sementara Nobara menikamkan paku ke tubuh Eso. Seketika itu juga Iso terjatuh sehingga Yuji langsung mengajarnya sampai mampus. Pertarungan pun berakhir, Yuji dan Nobara mendatangi Megumi yang baru sadar dan menunjukkan jari Sukuna. Yuji memegang jari itu, tapi saat itu juga mulut Sukuna muncul di telapak tangannya dan memakan jari itu. Mereka kaget karena jari itu langsung hilang dimakan Sukuna. Dan tak lama setelahnya, mereka pun dijemput dan dibawa kembali ke sekolahnya. Esok harinya setelah kejadian itu, Megumi, Yuji, dan juga Nobara direkomendasikan menjadi penyihir Jujutsu level 1. Jika kalian menyukai cerita film ini, jangan lupa berikan like dan silahkan tonton cerita menarik lainnya juga di channel Nerohibi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan sampai jumpa.